Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم العمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهانا صلى الله عليه. كان يكبر النور طه وجهه وسرى إلى العلم المسؤول أيانا وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد منافع بن قصي كان وليده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عاجز بذلك شانا وقفت وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله أدنانا فهناك كيف على بربه الإسماعيل كان للعبيد عوانا وحينما حملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوانا ولها طلف من رب السماء أقصى الأذى والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا حرما في بطنها فاستنصرت ودنا المخاض فأدرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا ندها لكي فرد نفسي وزنة عرشه ومدادا كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برد الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tamah wa rahmatil 'amah wa rahmatil 'amati lil 'alamin sayyidina Muhammadin alaihi wa ala alihi afdhalus salatu wa tamut taslim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Sabtu yang diberikan oleh Allah dengan guyuran dan cucuran rahmat berupa hujan sedari ba'da salat maghrib sampai dengan menjelang pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lantaran itu semua, kita semua yang hadir di sini, yang hadir di majelis ini mendapat syafaat khusus dari kanjeng Nabi besar Muhammad. Sholawat teriring salam marilah selalu kita sanjungkan, kita kirimkan, kita layangkan dan kita dawamkan kepada musyari kita, musyafa kita, tauladan kita, idola kita, contoh bagi kita, keluarga yang syakinah, mawadah, warahmah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan jiwa dan raga kita untuk
sama-sama hadir di majelis sholawat, di majelis ilmu, di majelis warasatul Mustafa, di majelis rumah tahsin Iqra dalam rangka memenuhi undangan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Rumah Tahsin Iqra bekerja sama dengan Majelis Taklim Rauha Al-Bagir Sabtu sore Masjid Jami Al-Ikhlas Kampung Rawa 2 dan Majelis Warasatul Mustafa pimpinan Habibana Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya. Para hadirin, sama-sama kami hormati dan kami muliakan Pembina Majelis Warasatul Mustafa Habibana Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Usman bin Yahya, dan juga para habaib yang hadir pada kesempatan kali ini, Habib Husain bin Alwi bin Yahya, dan yang kami hormati pula Qori kita Al-Ustaz Muhammad Dihya Abqori, dan yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Soleh SPDI mewakili Pondok Pesantren Tahfiz dan Qiraah Darul Hasbi Petukangan, dan juga yang kami hormati abang kami Abangda Al-Ustaz Rafiuddin SPDI putra almarhum Almarhumullah Kiai Haji Muhasan bin Haji Usman, juga yang kami hormati Al-Ustaz Ruslan Jamaluddin bin Kiai Haji Muhatim bin Mukri bin Karban bin Asman bin Tubagus Zahidin, dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz Sarjana Ekonomi bin Haji Mas'ud, Bapak Haji Karsani, Bapak Abdul Aziz Haye, dan para asatiz lainnya yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa dan hormat kami kepada para hadirin, para asatiz semua. Juga yang kami muliakan para alim ulama, para asatiz, para hujaj, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga perwakilan dari unsur RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, dari unsur Bimas, Babinsa, TNI, Polri, juga yang mewakili unsur kecamatan dan kelurahan, dan terkhusus yang kami muliakan tim dan kru Warasatul Mustafa yang rela tetap bertahan di bawah guyuran hujan yang merupakan bagian daripada cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, acara telah kita ikuti, diawali dengan pembacaan Rotibul Atos dan dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan hajat panitia pelaksana, agenda malam hari ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, di mana 78 tahun yang lalu, tepatnya 10 November 1945, telah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, yang mana telah menggugurkan kurang lebih 20 pejuang kemerdekaan. Salah satunya para pejuang tersebut termasuk sebagian besar para santri, para asatiz yang berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Padahal beberapa bulan setelah itu kita habis memproklamirkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana 78 tahun yang lalu, tepatnya 10 November 1945, kita dirongrong oleh tentara Inggris yang menumpang nikah, sehingga pertempuran itu hampir memakan waktu 3 minggu lamanya. Nah, salah satunya tokoh-tokoh tersebut adalah
Bung Tomo, Gubernur Suryo, Syekh Ya Haji Hashim Ashari, juga Haji Raden Muhammad Mangkudi Projo, Maijen Mustafa, dan banyak para tokoh-tokoh penggerak Hari Pahlawan. Sehingga pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Pertama-tama kita tujukan terkhusus sekali kepada para pejuang kemerdekaan kita yang namanya tadi saya sebutkan, terkhusus Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ashari dan para pejuang pahlawan lainnya, dan juga para donatur yang telah menyumbangkan sebagian harta dan rizkinya demi terselenggaranya acara pada malam hari ini, baik berupa uang, makanan, dan yang lainnya. Dan juga Fatihah kita kirimkan kepada Sahibul Wilayah di tempat ini, Al-Mukarram Almarhum Kiai Haji Taimin bin Haji bin Nean dan Haji Muhammad bin Haji Taimin. Dan juga Fatihah kita kirimkan kepada almarhum Marhumullah Haji Mukri bin Karman bin Asbat bin Zahidin, Kiai Haji Sanan bin Kilung bin Weyah, dan yang lainnya, tokoh masyarakat yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para alim ulama yang telah mendahului kita. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari mudir daripada Rumah Tahsin Ikrar mewakili panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Khalil. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. Para hadirin wal hadirat yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, juga kita muliakan guru kita bersama, pimpinan majelis Warasatul Mustafa Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya, mata'amallahu bituli hayati, amin. Yang kita hormati guru kita, penceramah kita, Kiai Haji Auza'i Mahfud Asirun, mata'anallahu bituli hayati, amin. Kami dari panitia, mewakili dari panitia pelaksana Maulid Akbar Rumah Tahsin Ikrar dan Majlis Rauha Al-Bagir akan mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur dan kepada semua yang telah membantu hingga terlaksana acara kita ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Dan kami juga minta maaf, ribuan maaf kepada
khususnya para tetangga yang terganggu oleh sebab acara ini, dan kepada para jamaah semua. Mungkin dalam hal ini kami hanya bisa mengundang tanpa bisa menjamu dengan baik. Kami mohon dibukakan ribuan pintu maaf. Dan terakhir ada amanat, minta dibacakan Fatihah donatur kepada Haji Santoso, caleg DPR fraksi Partai Demokrat, dan Haji Guruh Tirta Lunggana bin Haji Lulung, caleg DPRD Partai Nasdem. Kita bacakan Fatihah agar beliau dapat mewakili kita di DPR. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu saja sambutan dari kami. Mohon maaf segala kekurangan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu penggagasnya adalah RTI Rumah Tasin Iqra. Alhamdulillah, muridnya sudah banyak, nggak tahu jumlahnya berapa Ustaz Jalil ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, di malam ini marilah kita dengarkan kalam Allah, kalam ilahi yang nanti akan dilatunkan oleh qori kita Al-Ustaz Muhammad Dihya Abqori, juara kedua MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, kategori 1 juz dan tilawah putra. Sehingga kami himbau pada adik-adikku sekalian, para hadirin, untuk sejenak mendengarkan lantunan kalam Allah yang akan disampaikan oleh qori kita Muhammad Dihya Abqori. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan seluruhnya yang mendengarkan kalam Allah tersebut mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan yang pertama marilah kita dengarkan tausiah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh pembina Majelis Ta'lim Roha Sabtu sore Masjid Jami Al-Ikhlas sekaligus pembina Majelis Warasatul Mustafa Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama pada malam hari ini, wabil khusus orang tua kita Ayahanda Bapak Haji Abdul Aziz. Mudah-mudahan Allah beri beliau panjang umur, sehat afiat. Ustaz Muhammad Saleh SPDI, Ustaz Rafi'uddin, guru kita tercinta, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Ustaz Ruslan Jamaluddin, Haji Karsani, Ustaz Abdul Aziz, orang tua saya, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Juga Ustaz Muhammad Diha Habgari dan juga Ustaz Sirajul Munir hadir bersama Ketua RT Ustaz Hariri, Ketua RW Kebun Jeruk, hadir bersama abang kita Bapak Alfian, dan banyak daripada tokoh masyarakat yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebut nama satu persatu. Dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus pengurus daripada Rumah Tahsin Iqra dan semua yang hadir bersama, semua yang menyimak, mudah-mudahan Allah beri panjang umurnya, disehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, barakah malam hari ini. Doa kita, harapan kita, hajat kita dengan duduknya kita di sini Allah kabulkan, Allah ijabah setiap bacaan-bacaan yang kita baca, zikir dan salawat diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita kembali kumpul bersama, mengingat tahun kemarin juga hujan sama. Malah tahun kemarin saya ngikutan hujan-hujanan. Kalau tahun ini belum sempat nyampe, udah berhenti duluan ya. Kalau enggak mah tadi udah siap-siap saya, handphone juga udah saya tinggalin. Kalau masih hujan saya turun ke bawah ikutan ya, tapi alhamdulillah berhenti. Tapi saya doain yang kehujanan, mudah-mudahan hentikan hujannya jadi pengampunan dosanya, Allah ampunin dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan yang kehujanan, kalau punya penyakit, berkat hujan-hujanan Allah kasih kesembuhan, keafiatan. Berkat malam hari ini kita ngaji bersama, zikir bersama, bersalawat bersama, khususnya untuk Rumah Tahsin Iqra dan semua yang hadir, para tetangga, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. Minta maaf kalau jalanannya ditutup buat ngaji, buat zikir, buat salawat. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat buat kita, turunkan rahmat buat kehidupan kita. Karena memang tujuannya dari Rumah Tahsin Iqra ini mendidik anak-anak kita, ngajarin anak-anak kita untuk memperbaiki bacaannya, untuk sampai pada bacaan Al-Quran ya mesti lewat Iqra-nya dulu. Kalau kita di Indonesia itu pasti lewat Iqra. Kalau di Yaman itu saya masih ingat ada namanya Qaidah Al-Baghdadiyah, kayak Iqra-nya gitu namanya, Qaidah Al-Baghdadiyah. Jadi kalau Iqra memang adanya di Indonesia doang. Ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang guru kita. Tahan sini. Ini kalau penceramahnya udah datang, saya udahan berarti ya. Tahan sini. Jangan itu. Tahan antum dhaifana. Masya Allah, kita kedatangan guru kita Kiai Auza'i dan Haji Mahfuz Asir. Mudah-mudahan Allah beri beliau panjang umur, sehat afiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, jadi tadi seperti saya sampaikan, Iqra itu kuncinya kita biar kita bisa baca Al-Quran. Banyak orang bisa sampai membaca Al-Quran ya sebabnya Iqra. Saya sendiri bisa baca Quran karena dulu kita ngaji Iqra. Nah ini Rumah Tahsin Iqra menjadikan anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Berarti insya Allah guru-guru kita nih yang ngajarin di Rumah Tahsin Iqra ini bagaikan pahlawan yang pahalanya paling banyak, paling besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan keikhlasan guru-guru kita yang mau mengajarkan anak-anak kita Iqra, Allah balas kebaikannya dunia dan akhirat. Ya, Masya Allah, ada guru kita Ustaz Khalid, Ustaz Saleh, Bang Zainal, banyak guru-guru kita, Bang Riki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan
Allah balas tuh semua guru-guru di rumah Tahsin Iqra balasannya dunia dan akhirat. Karena memang inilah perjuangan kita. Kalau saya cuma mau ngingetin satu aja pesan saya, nanti nasihat dari guru kita Kiai Auzan, terus berjuang, terus memberi kebaikan, terus ajak orang dalam kebaikan. Apa yang bisa kita lakuin. Mungkin kita nggak bisa berjuang dengan mengajarkan ilmu atau berdakwah, tapi paling nggak kita bisa bantu orang, nolongin orang, atau kita menjadi wasilah dengan tenaga kita atau rezeki kita. Karena insya Allah nggak ada yang sia-sia di dalam perjuangan, khususnya mengajak orang pada kebaikan. Saya ingetin dari tahun kemarin, ini rumah Tahsin Iqra sekarang nggak kelihatan. Nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan kita bakal lihat hasilnya. Hasil dari perjuangan guru-guru kita, mereka yang mengajar di masjid-masjid, di musola-musola, hasil dari majelis-majelis ilmu. Agar apa? Agar menjadikan kita mengenal Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, mengenal Rasulullah, menambah cinta kita pada Rasulullah SAW. Dan yang namanya perjuangan gak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan hasilnya, walaupun orang-orang tidak melihatnya. Tetap lakuin kebaikan, bukan karena orang lihat kita, bukan karena kita diharapin dilihatin orang. Ya mohon maaf, kita dalam kehidupan apa yang kita lakuin dalam kebaikan karena Allah apa karena orang? Kayak gitu, contoh kita nikah sama istri kita nih, kita nikah karena apa? Karena cinta. Itu yang anak-anak muda sekarang katakan, karena cinta. Mohon maaf, mau secinta apapun kita sama pasangan kita, kalau cintanya bukan karena Allah Ta'ala, karena pasangan kita, ketika kita terus melakukan kebaikan dan satu saat pasangan kita nggak balas kebaikan kita, kita bakal kecewa. Bapak ibu cinta sama anak, terus melakukan kebaikan untuk anak, karena untuk anak, bukan karena Allah Ta'ala. Kalau karena untuk anak, ketika satu saat anak nggak membalas kebaikan orang tua, bapak ibu kecewa. Kita yang berbuat baik sama tetangga, sama sahabat, kalau kita lakuin karena manusia, kita bakal kecewa. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah Ta'ala, insya Allah kita nggak bakal kecewa. Karena kita menjadikan niat kita tulus, kita ngarepin balasan dari Allah. Setiap orang tua yang melakukan kebaikan untuk anaknya karena Allah, yang melakukan kebaikan pada istrinya karena Allah, yang istri melakukan kebaikan pada suaminya karena Allah Ta'ala, yang bertetangga melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala, yang sahabat melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala, mereka tulus, ikhlas, walaupun seluruh manusia yang ada di atas muka bumi nggak balas kebaikan dia nggak bakal kecewa, karena dia yakin sudah pasti Allah lah satu-satunya yang bakal balas kebaikan dia. Nah, ini penting dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kecewa, intinya terus berjuang, terus melakukan kebaikan, terus menebarkan kebaikan, niatin karena Allah Ta'ala. Insya Allah Allah bakal balas kebaikan kita, insya Allah. Terakhir pesannya, guru jangan putus asa, terus berjuang. Walaupun kadang kita punya murid bebel, kita punya murid susah dibilanginnya. Orang tua terus berjuang buat anaknya, jangan lelah, jangan capek. Walaupun anak kita masih nakal, masih ngebantah, masih bandel, jangan putus asa ngingetin, jangan putus asa nasihatin, jangan putus asa ajak anak kita dalam kebaikan, jangan putus asa doain anak kita. Sebab apa? Sebab insya Allah nggak sekarang, mungkin satu saat semua nasihat kita akan masuk dalam hatinya, doa kita akan diijabah oleh Allah, dirubah keadaan anak tersebut menjadi lebih baik. Nggak sekarang, nanti. Berapa banyak orang tua yang nggak putus asa doain anaknya, terus berdoa walaupun anaknya sekarang bandel. Setelah berapa tahun kemudian Allah rubah keadaan anaknya menjadi anak yang soleh solehah, dan dia merasakan rasa syukur. Berkat apa? Berkat doa. Dia nggak nyumpahin anaknya, nggak jelekin anaknya, nggak hina anaknya. Nggak kayak orang zaman sekarang, anaknya bandel dibilang anak dajjal, anaknya bandel dibilang anak setan. Lalu siapa? Bahkan begitu istilahnya. Makanya pesan saya buat orang tua, jangan pernah kita putus asa, terus doain, terus nasihatin, terus ajak pada kebaikan. Insya Allah nggak sekarang, nanti. Ada satu ibu berapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih 15 tahun yang lalu, itu ibu ngeluh anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya nggak bisa dibilangin. Subhanallah, sekarang itu ibu merasa syukur, alhamdulillah anaknya soleh, anaknya baik. Berkat apa? Berkat itu ibu nggak pernah lelah berdoa. Nangis itu ibu, bukan nangis pegel sama anaknya, minta sama Allah, ya Allah rubah keadaan anak saya menjadi sebaik-baiknya anak, menjadi anak yang soleh. Allah ijabah, dijadikan anak tersebut anak yang soleh. Makanya pesan saya buat bapak ibu yang hadir nih, yang anak kita sekolah,
di tahsin Quran belajar, para guru-guru di rumah tahsin Quran, jangan putus asa, tetap semangat. Kalau manusia nggak ada yang lihat kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat. Kalau manusia nggak ada yang menganggap kebaikan kita atau balas kebaikan kita, Allah lah satu-satunya yang akan membalas kebaikan kita. Mudah-mudahan dibalas kebaikan guru-guru kita dunia akhirat, wabil khusus para guru-guru kita nih, Masya Allah, yang selalu berjasa buat kita, pahlawan tanpa tanda jasa, itu guru kita. Nggak pernah minta dihormatin, wala minta ente sanjung, wala minta ente puji, wala minta ente apapun. Mereka yang terus gak pernah lelah ngingetin ente, ngajakin ente dalam kebaikan. Mudah-mudahan mereka dijadikan pahlawan juga buat kita di akhirat nanti, yang nanti bakal bawa kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kita minta nasihat lebih banyak dari guru kita Kiai Haji Auza'i Mahfud, yang insya Allah nasihat beliau duror, mutiara yang indah, yang menambah semangat. Kalau hujan saya ikut hujan-hujanan, tapi yang lain nggak boleh ikut ya. Yang di panggung nggak boleh turun, janji ini ya. Kalau ada yang turun, saya doain hampir mah buang-buang air. Saya doa yang turun, buang-buang air artinya banyak. Ini kalau botol dibuang namanya buang apa ya? Makanya jangan suudzon dulu. Intinya mah biar guru-guru tetap di atas, rasa hormat saya pada guru. Kalau saya di bawah nemenin, biar kita hujan-hujanan bareng. Jadi kalau yang sakit ya saya juga ikutan sakit. Jadinya itu Habib yang mau pengajian diajakin hujan-hujanan sampai sakit, kan saya disalahin. Kagak, kalau saya ikut hujan-hujanan saya sakit kan kagak disalahin. Habib yang ngajakin jamaahnya hujan-hujanan, jamaahnya sakit lah, Habibnya juga sakit, kan enak begitu jawabnya ya. Intinya seperti itu. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Majelis Warasatul Mustafa, Majelis Roha Sabtu sore, terima kasih Habibana atas nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat fadilah ilmu dari beliau. Amin ya Rabbal. Para hadirin sekalian, marilah kita dengarkan tausiah berikutnya, nasihat berikutnya yang akan disampaikan oleh penceramah kita Ad-Da'i ilallah Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Auza'i bin Kiai Haji Mahfud Asirun dari Pondok Pesantren Al-Itqan, Jalan Haji Selong, Duri Kosambi, betul ya Kiai? Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Dulu saya ke situ pernah sama Bang Ajis, nganterin ya Bang Ajis ya, nganterin anak beliau nyantren di Pondok Pesantren Al-Itqan. Tahunnya saya lupa. Ya, marilah kita dengarkan tausiah agama, nasihat dari guru kita yang mulia Ad-Da'i Allah Kiai Haji Auza'i Mahfud Asirun. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa karramana bi Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub, guru kita yang tawadhu, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kesehatan kepada beliau, Habibana Muhammad bin Bagir bin Yahya. Semoga jamaah sehat dan juga beliau selalu sehat. Amin dong. Kiai-kiai kita, guru-guru kita, Al-Ustaz Muhammad Khalil bin Iman Duma Tahsin Iqra, Al-Ustaz Muhammad Dia, Haji Abdul Aziz S.E, Ustaz Muhammad Saleh SPDI, Ustaz Rafiuddin SPDI, Ustaz Ruslan Jamaluddin, Haji Kasrani, Ustaz Abdul Aziz RT, Ustaz Hariri RW 03,
seluruh jamaah yang hadir di sini. Malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sekaligus bersyukur atas nikmat Allah yang Allah turunkan. Pada kesempatan malam hari ini saya berniat berjumpa dengan Habibana Silaturahim yang terus bersambung. Mudah-mudahan saya bisa diaku menjadi umat dan pencinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya meneruskan pesan beliau bahwasanya teruslah berjuang, teruslah kita berjuang di porsi masing-masing, guru sebagai guru, murid sebagai murid, pelajar sebagai pelajar, dalam rangka berjuang atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kalau saudara kita di Palestina dihujanin rudal, kita cuma dihujanin air, betul? Masih semangat atau kagak ini? Takbir. Sallu ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan lupa pula di acara-acara majelis kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, wabil khusus yang sedang berada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka, diberikan kehancuran kaum Yahud al-Muqtasibin as-Sahyuniyin. Semoga Allah hancurkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemerdekaan yang sempurna. Yang meninggal dijadikan syahid, yang sakit semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, yatim-yatim semoga diberikan kecerahan masa depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pada malam hari ini di rumah Tahsin Iqra, ngaji Quran. Perjuangan kita sebagaimana pesan Habibana tadi, jangan pernah letoy, jangan pernah putus semangat. Kalau kita ngumpul-ngumpul sama orang-orang soleh, insya Allah mudah-mudahan kita keikutan bau orang soleh daripada bau yang lain. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil main Mobile Legends, ngelem iPhone, merusak itu namanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran, memberikan ilmu sampai yang dititipkan oleh Allah berupa wahyu disampaikan ke umat. Maka Nabi Muhammad SAW diutus sebagai muallim, guru. Maka Nabi Muhammad SAW dari sisi lain ngajarin kita supaya bisa rajin ngaji. Ngaji jangan pernah kendor. Ikut sama Habib Maulid di mana jangan pernah kendor. Kita ikuti beliau sebagai panutan kita, guru-guru ngaji kita ikutin sebagai contohan kita. Karena yang namanya ngaji nggak ada habisnya kecuali ampe mati. Ngaji ampe jangan mati lagi ngaji, kesian panitia. Walaupun itu juga syahid. Kalau ngomongin ngaji, yang paling utama awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bi syahadatain i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah, mengenal Allah yang pertama diwajibkan, kata Imam Ibn Ruslan. Terus kita kudu tahu apa yang harus kita kerjain ketika kita berada di ibadah wajib. Ibadah yang harus kita kerjain tiap hari, sholat, wudhu.
Ibadah-ibadah hati, bersihan hati, dongkol hati kita jauhin, hasud, iri, dengki kita jauhin. Inti ngaji memperbaiki diri kita, ibadah sama Allah, memperbaiki hati kita supaya bersih. Itu inti ngaji yang wajib. Sholat, jangan pada berhenti tuh sholat. Sholat sih berhenti. Ibadah, jangan pada berhenti. Ngaji, hujan, jangan berhenti. Baru hujan air, mudah-mudahan pada sehat. Nah, kalau hujan duit bubar. Ngaji yang wajib, sholat, ibadah. Jangan pernah kita lupa belajar sholat. Bagaimana tuh sholat, bagaimana yang pas, wudhu bagaimana yang pas. Kalau kita disuruh jadi imam, bagaimana yang pas, itu perlu tahu. Anjuran Nabi Muhammad SAW, amin dalam sholat, fatihah dalam sholat, kudu bener dicek. Fatihah sama guru ngaji, tahsinnya bagaimana, bismillahnya pas apa kagak tuh, udah a'udzunya udah pas, alif sama ainnya udah nyatu apa belum, ar-rahmanir-rahimnya pas apa kagak, tasdidatul fatihahnya udah cukup apa belum, ghairil maghdubinya waladhdallin monyongnya udah pas apa kagak, sah apa kagak tuh sholatnya, aminnya bagaimana pas apa kagak, semua diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Maka kadang-kadang amin kita anggap biasa, padahal itu bernilai pahala yang melimpah. Kata Nabi Muhammad SAW, bang, man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang aminnya itu bareng sama aminnya malaikat, itu diampunin dosanya yang telah lalu. Nabinya ngomong gara-gara amin doang. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, kata beliau, apa maksudnya yang bareng sama Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa bareng sama malaikat? Maksudnya adalah ma'asaktatin qalilatin au qasiratin, diam sebentar habis walat doli. Amin ya, amin ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan langsung amin, diam dulu sebentar. Habis delin, diam dulu bentar baru amin. Dan kalau Valentino Rossi mau nyalip baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Entar dulu. Allahu Akbar. Anak mana itu? Bonjeruk. Diam dulu bentar, ikuti tangan saya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang bener aminnya begitu. Tahan dulu bentar, habis itu bareng-bareng semua. Imam juga amin, makmum juga amin. Itu amalan dikit yang perlu diamalin, walaupun kita anggap remeh, temeh, biasa aja. Tapi kalau kita kagak ngaji, kagak tahu tuh faedahnya. Sholat bagaimana sholat, begitu takbirnya kudu pas takbirnya yang diajarin sama Rasulullah gimana. Fatihahnya udah cakep tadi, takbirnya udah pas apa belum? Allahu Akbar, jangan sampai kita takbirnya ditambahin waw. Allahu Akbar, nah begitu ya. Allahu Akbar, ada yang banyak yang panjang, nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh tuh. Tuh kan, Allahu Akbar. Allah, nggak boleh juga. Alifnya dipanjangin, kudu pas. Allahu Akbar, pas. Jangan masuknya susah banget masuknya. Kosong taruh ta'i masuknya susah. Saya niat sholat fardu subuh, itu masuknya susah. Ada yang sampai niatnya susah dimasukin. Allah, udah kayak mau nyambet. Susah banget masuknya. Ada yang udah masuknya susah, udah mau keluar aja. Allahu Akbar. Susah banget. Kalau
kagak ngaji kagak tahu caranya takbir. Niat mah teh kudu masuk mah cukup usolli fardhu zuhri. Saya niat sholat fardhu zuhur. Makmuman ikut imam. Imaman jadi imam. Begitu kita periksa ibadah kita, sholat dulu dan ngaji bab sholat, ngaji bab Quran, Fatihah kita yang wajib. Sujudnya bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW, ada 7 anggota sujud yang kagak bisa disentuh oleh api neraka kalau orang itu masuk neraka. Orang ahli sujud nggak bisa disentuh oleh api neraka. Tempat yang dia sujudkan apa? Jidatnya. Ini jidat. 1. Tambah ini 2 berapa? Tambah dengkul 2 berapa? Tambah kaki 2 berapa? Ujung jari 7 anggota sujud nggak bisa disentuh oleh api neraka kalau dia ahli sujud di dunia. Maka jidat kalau sujud naikin, jangan jidat begini sholatnya nih. Ini kamu yang begini, yang pakai peci kan biasanya beda-beda. Orang pakai begini, utang banyak. Kalau ada miring dikit, hah? Habis nagih utang. Kalau begini, gua disangkain bang jengkol, melin dia. Jadi itu pakai peci biar pas begitu sujud, dinaikin begini, kagak boleh. Yang rambutnya panjang kuncirannya buka, biar ikut sujud tuh rambut. Tempat sujud ada sujud biasa, ada sujud sahwi. Sujud sahwi kudu pas, kita tahu di mana-mana letak sujud sahwi. Misalnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau lupa kunut sujud sahwi. Kunut lupa sujud sahwi, begitu tahiyat lupa lagi sujud sahwi. Assalamualaikum, belum sujud sahwi, itu mah kebangetan. Lupa 2 kali tuh bro. Satu lagi hat-trick. Cara sujud sahwi udah paham. Ini kadang-kadang orang kalau main bola doang sih pada sujud, begitu masuk gol sujud, dengkul kemana-mana. Betul apa kagak? Udah juga kagak. Lah kan rata-rata kita kalau main bola kentut. Iya nggak? Nah iya kan ada yang main bola kagak ngeluarin angin. Angin kita kentruk-kentruk pelut. Nah begitu sujud dia masukin ke gol ke gawangnya sendiri. Lalu ngapa sujud? Sujud sahwi. Lalu ngapa sujud sahwi? Salah gawang. Mudah-mudahan kita pada berkah hidupnya, amin. Maka kita ibadah Fatihah kita cek, Quran kita cek. Kalau belum bisa baca Quran jangan malu-malu, kita datang ke Ustadz ngajarin Quran. Periksa Ustadz, Fatihah saya udah bener apa belum nih? Alhamdulillah udah bagus, cakep. Ngaji lama-lama 10 tahun 20 tahun masih ikro aja, sampai hafal ikro. Ibu babi bu hafal ya. Kagak apa-apa. Wah, yang penting ada usaha buat belajar. Ya tak dia bacanya susah, pahalanya lebih banyak daripada yang bacanya lancar. Udah bacanya susah, dia semangatin lagi, pahalanya berlimpah dari Allah Subhanahu. Maka ngaji jangan lupa. Ini kadang-kadang kita ngaji lupa, sama guru ngaji lupa, sama ustadz kita sendiri lupa. Ngaji Quran sama tuh guru ngaji. Begitu ente udah pada kuliah, S1, S2, S3, S kemong, S nongong, pulang salaman sama ustadz. Itu dulu mantan guru saya salaman udah kagak, dulu mah cium tangan, sekarang begini doang, set gitu, dicolek doang tangannya. Ngapa? Polanya udah tinggi. Ada yang begitu ada? Bebek sambil geledeng dah. Jangan, kita mau guru ngaji jangan lupa itu yang ngajarin kita sholat, kita ibadah, kita baca Quran, kita baca suratul Fatihah, kita tahlilan kemana-mana kita bawa. Fatihahnya dapat, pahala guru ngaji yang ngajarin suratul Fatihah. Maka guru ngaji mah di akhirat insya Allah mudah-mudahan tinggal nunggu pahala aja. Ngajarin Fatihah kita yang susah banget, bebol, disuruh alhamdulillah susah banget keluarnya, tapi guru ngaji sabar, selon, woles, nyantai, dia terusin tuh ngajarin kita sampai kita pada bisa sabar. Kadang-kadang kita lupa sama gituan. Belajar TK cuman belajar nyari balon doang. Balon apa? Balonku ada 5 rupa-rupa, hijau, kuning,
kelabu, terus merah muda dan meletus balon, meletus atuk, bayarannya sebulan 1 juta. Meletus atuk. Lah kita berapa belajar A, B, P sampai 28, 27. Wah, lupa mau bayaran. Pada ngaji kan? Kalau Ustaz mau ikhlas, Ustaz, iya Ustaz ikhlas. Ini bukan pesanan Ustaz, ini bukan. Bukan, ini kadang-kadang kita suruh Ustaz suruh ikhlas, Ustaz suruh ikhlas. Ustaz kan punya anak sama bini. Mau dimpanin apaan? Hah? Begitu dibuka tutup saji, isinya ikro semua. Makan tuh ikro, kata bini. Enggak mungkin. Ini biar kita punya paham ilmu yang Allah berikan lewat guru ngaji kita, yang kita baca Fatihah terus selama-lamanya sampai kita meninggal, pahalanya sampai ke guru kita, baik guru kita itu masih hidup ataupun guru kita sudah mati. Guru ngaji yang ngajarin tahsin, yang ngajarin alif ba ta a i u babi bu. Maka dari itu jangan sampai kita lengah di akhir-akhir zaman sekarang ini. Yang kata orang akhir zaman, saya mah yang mau kapan ke akhir zaman, yang paling penting mah kita cinta sama Nabi Muhammad. Dulu ada sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan datang hari kiamat? Sama Rasul dijawab, madza ta'dad ta'laha. Dia nanya-nanya hari kiamat. Kalau yang ngantuk puncak itu. Ente nanyain hari kiamat, emang udah nyiapin buat apa? Ya Rasulullah, nggak ada amalan yang banyak. Cuma saya cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Modal cuma cinta apa? Kata jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari kiamat nanti, di yaumus sa'ah nanti, dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Dalam riwayat hadis yang lain, almar'u ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Letak cinta kita mudah-mudahan teraplikasi dengan ngikutin maulid Nabi Muhammad, dengan ngikutin ngaji di tempat tahsin Iqra, dengan ngikutin kita maulid bersama Habibana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pada pernah berhenti ngaji, jangan. Hujan mudah-mudahan berhenti, ngaji mah jangan berhenti. Ini tim hadro, masya Allah, cakap-cakap begini soleh. Emang kalau yang ngumpul-ngumpulin begini kayak rasanya girang. Girangnya apa? Girang pada ngumpul gitu. Malam Sabtu, malam Minggu pada ngumpul gitu, ngumpulin hadro. Enak dilihatnya. Insya Allah di sini minas solihin, orang-orang soleh. Ini yang begini-begini mah nggak mau pacaran nih. Yang begini-begini orang banyak kagak mau pacaran. Jangan nunduk dong, kelihatan punya pacar. Begitu dipegang sama pacarnya lagi nyebrang, anak hadroh, hush, jangan neng. Kenapa? Haram. Enggak, sini banyak orang, belakang aja. Ini parah ini. Tenang. Jangan berhenti ngaji ya. Jangan berhenti ngaji. Insya Allah kalau kita ikutin kumpul sama orang-orang soleh. Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, bisa dibaca Turmuzi, bisa baca Tirmizi. Ini negaranya beliau adalah daerah Turmuz. Turmuz itu di mana? Tapi yang di sono masyhurnya dibaca Turmuz. Itu sekarang Uzbekistan. You know Uzbekistan? Itu selain nikung dikit. Uzbekistan ada di pecahan Uni Soviet. Berapa pekan lalu alhamdulillah Al-Fakir sampai ke sono. Imam Turmuz muridnya daripada Imamul A'immah ahli hadis, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Beliau meriwayatkan dalam sebuah hadis, nanti di akhirat orang-orang yang udah pada masuk surga bakal nyari temennya di mana posisinya. Tuh. Nanti yang udah masuk surga nyari temennya, ya Allah, tuh teman saya si Anu, ya Allah di mana ya Allah? Dia tuh sering datang maulid, dia tuh sering datang hadir, walaupun nyumbangnya rada pelit, dia merhatiin hadir. Dia begitu misalnya, yang penting hadir. Ya Allah ya Karim,
di mana teman saya itu? Dijawab, teman ente di neraka. Ya. Apa? Lang teman kita tuh yang orang soleh ngadain tangannya. Ya Allah, rasanya surga ini nikmatnya kurang sempurna jika teman saya itu masih di dalam neraka. Saya meminta kepada Engkau ya Allah, angkat dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Lalu Allah memerintahkan malaikatnya, diangkat tuh teman yang tadi di neraka, diangkat dari neraka, dimasukin ke dalam surga, bukan karena amal apa-apa, cuman kamunya teman orang soleh, ahli ibadah, diangkat mendapatkan syafaat dari teman yang soleh. Mudah-mudahan guru-guru kita kagak lupa kita nanti, amin ya rabbal alamin. Nggak tahu di sini barangkali antum masuknya surga duluan, yang lain pada belakangan. Barangkali ada yang mau masuk kuburan duluan, barangkali ada yang nggak tahu umur, nggak tahu surga, nggak tahu. Semua nanti ada di akhirat akan kita lihat ajaib, berbagai macam kejadian yang ajib. Manusia akan bisa selamat karena karibnya kumpulnya sama orang-orang soleh, berteman sama orang-orang soleh, gitu aja. Maka begitu teman ente, begitu tim hadro kagak ada di sorga, ente tapi jangan buru-buru nyari di neraka. Barangkali lagi diketek bidadari, ngempet. Ya, para jemaah yang dirahmati Allah, saya doa. Satu, Quran terus kita baca. Yang kedua, perbaiki ibadah sholat kita. Yang ketiga, terus kumpul seperti ini di majelis-majelis ilmu. Insya Allah hujan jadi saksi hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sintan ila turdan, dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu indan nida, ketika sedang azan. Yang kedua adalah indan nuzulil matar, kama rawahul Hakim An-Naisaburi fi kitabihil Mustadrak. Yang kedua yaitu ketika turun hujan. Dua doa, yang pertama ketika azan tidak ditolak Allah, yang kedua yaitu ketika turun hujan. Kami meminta ya Allah pada malam hari ini, mudah-mudahan guru-guru kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz-ustaz sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Habibana Muhammad Bagir mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur, diberikan kemajuan pondok pesantrennya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jamaahnya juga diberikan selalu keistiqomahan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan kemerdekaan ya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan ya Allah. Unsurul ikhwan al-mujahidin fi Palestin, unsurul ikhwan al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma shfi mardahum warham mautahum, taqabbal syuhadahum. Allahumma alayka bil yahud al-mughtasibin fa innahum la yu'jizuna. Allahumma shattit samlahum, farriq jam'ahum, waqlul adadahum, wa dammirhum tadmira bi batsika wa quwwatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, kita tutup dengan talbiyah zikir, minta kepada Allah Ta'ala dengan keagungan kebesaran nama Allah Ta'ala. Kita kalau merenung hari ini, malam ini, kita kehujanan air, saudara kita di Palestina kehujanan peluru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pertolongan untuk saudara kita di Palestina. Allah angkat kesulitan mereka, Allah hancurkan kebaliman orang-orang Yahudi, kejahatan mereka pada saudara kita di Palestina.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرى بها يرى بها يرى بحسن الخاتمة يرى بها يرى بحسن الخاتمة يرى بها يرى بها رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.